Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai faktor luar terhadap tumbuhan. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada setiap tahap dalam kehidupan suatu tumbuhan, sensitivitas terhadap lingkungan dan koordinasi respons sangat jelas terlihat. Tumbuhan dapat mengindera gravitasi dan arah cahaya dan menanggapi stimulus-stimulus ini dengan cara yang kelihatannya sangat wajar bagi kita. Perkembangan memerlukan suhu yang cocok, banyaknya air yang memadai, dan persediaan oksigen yang cukup. Periode dormansi juga merupakan persyaratan bagi perkecambahan banyak biji. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut dengan tahap imbibisi. Biji menyerap air dan lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun dari udara, dalam bentuk uap ataupun embun. Efek yang terjadi membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji yang melunak. 2. Rumusan masalah. 1. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang panjang? 2. Bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang panjang yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang panjang yang tidak mendapatkan cahaya matahari? 3. Tujuan percobaan. Tujuan diadakannya percobaan ini adalah untuk mempelajari pengaruh cahaya terhadap perkembangan kecambah kacang panjang dalam gelap dan terang. 4. Waktu dan tempat. Percobaan mengenai perkembangan kecambah dalam gelap dan terang ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 bertempat di Jalan Pisang dan dilakukan pengamatan selama 7 hari. Bab 2. Tinjauan pustaka. Teori pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran di antaranya volume, massa, dan tinggi serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur menggunakan auxanometer. Pertumbuhan terjadi karena pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan bersifat meristematik. Contoh, pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Perkembangan adalah proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dan irreversibel. Contoh, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk fotosintesis. Banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan, diantaranya adalah faktor genetik untuk internal dan faktor eksternal terdiri dari cahaya, kelembapan, suhu, dan air. Untuk proses perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya dan hormon, walaupun faktor yang lain ikut memengaruhi. Menurut literatur, perkecambahan dipengaruhi oleh hormon auksin. Jika melakukan perkecambahan di tempat yang gelap, maka akan tumbuh lebih cepat namun bengkok. Hal itu disebabkan karena hormon auksin sangat pekat terhadap cahaya. Jika pertumbuhannya kurang merata, sedangkan di tempat yang perkecambahan akan terjadi relatif lebih lama. Hal itu juga disebabkan pengaruh hormon auksin yang aktif secara merata karena terkena cahaya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang normal atau lurus menjulur ke atas. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah 2 buah gelas plastik kosong. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam plastik kosong. Selanjutnya, masukkan 1 sendok biji kacang panjang ke dalam gelas. Tambahkan air menggunakan sendok lebih 2 sendok ke dalam gelas. Tandai masing-masing gelas menggunakan label tempat terang dan tempat gelap sesuai di mana kita meletakkan kedua gelas. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang panjang setiap harinya. Dua. Pembahasan.
Kacang panjang di tempat terang pertumbuhannya agak lambat, tetapi daunnya berwarna hijau, batangnya pun sedikit lebih kuat. Volume air dibutuhkan lebih sedikit ketimbang di tempat gelap. Ini terbukti saat penyiraman. Kapas di wadah tempat gelap masih basah menyebabkan kacang panjangnya agak sedikit mengambang. Sementara kacang panjang di tempat gelap pertumbuhannya sangat cepat. Warna daunnya kuning, batangnya agak lemas. Faktor tanaman tumbuh normal karena pengaruh sinar matahari terhadap tumbuhan yang akan membakar. Auksin dalam tumbuhan dan sinar matahari tersebut juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga membuat tumbuhan tumbuh secara normal. Sedangkan faktor tanaman tumbuh tidak normal disebabkan adanya hormon auksin pada tumbuhan yang akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan meningkat dengan cepat karena selnya memanjang dan membesar 3 kali lebih cepat dari pertumbuhan biasa, serta tidak ada cahaya yang membakar auksin. Bab 5. Penutup. 1. Kesimpulan. Tumbuhan pada tempat gelap akan lebih cepat panjang dan tinggi, tetapi kualitas tumbuhan yang tidak sehat atau tidak berwarna hijau. Tumbuhan yang di tempat terang, dia akan mengalami kelambatan dalam pertumbuhan namun memiliki batang dan daun yang sehat yaitu berwarna hijau. Hormon yang mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan yaitu hormon auksin. Apabila hormon auksin tersebut tidak terkena sinar matahari, maka hormon tersebut akan tumbuh dan berkembang yang disebut dengan etiolasi.